Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Saya mengingatkan bahwa 5 Januari ini kita baca untuk pembacaan Alkitab 1 tahun dari Kejadian 11 ayat 1 sampai pasal 13 ayat yang keempat. Lalu Bapak Ibu boleh baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Baru baca Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 13. Lalu baca juga Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 28. Dan kita akan kembali belajar karena kita sudah belajar tentang fokus yang benar dengan kita mengejar, memprioritaskan hal-hal yang esensi, hal-hal yang prioritas. Dan kita sudah belajar bahwa ketika prioritas kita salah, itu membuat kita kehilangan banyak waktu dan energi kita. Prioritas yang tidak benar itu membuat kita menghabiskan waktu, mengutamakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaat apapun. Ya, kita cuma kelihatan sibuk doang, sibuk saja tapi kita tidak menghasilkan apapun. Seperti orang Israel, mereka menabung tapi di tempat pundi-pundi yang berlobang. Mereka berpakaian tapi tidak sampai panas. Mereka minum tapi nggak pernah sampai puas. Itulah kalau kita tidak memahami tentang prioritas, hukum prioritas. Karena itu kita perlu belajar tentang prinsip ini. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah adalah prioritasnya. Kita harus mencari, mendahulukan kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi ayat 25 ini dimulai dengan kata "karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir". Jadi orang-orang di dunia ini pada umumnya hidupnya itu Bapak Ibu didorong, dimotivasi untuk menjadikan perkara-perkara masalah air, makan, minum, pakaian, rumah, rasa aman, aktualisasi diri, makna hidup, itu yang menjadi penggerak, menjadi motor, menjadi prioritas dalam hidupnya. Dan ini sungguh miris, karena prioritas dasar kebanyakan orang dibangun oleh hal-hal pemenuhan perkara-perkara lahiriah. Ya, hampir semua, bahkan agama, memberikan janji untuk memenuhi hal-hal lahiriah. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan." Jadi Tuhan langsung memberitahu, menentang ya, pemahaman pemikiran bahwa seolah-olah hidup kita itu ditentukan, digerakkan oleh perkara lahiriah. Padahal manusia hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Yesus menentang dan mengungkapkan kelemahan prioritas banyak orang, manusia pada umumnya, dan meneguhkan perhatian kepada hal-hal yang justru tidak penting, makan minum. Makanya dia berkata jangan khawatir. Bukankah hidup jauh lebih penting? Pemeliharaan hidup kita ya tidak seharusnya menjadi hal-hal lahiriah ini tidak menjadi motivator, pendorong dalam hidup kita. Sehingga akhirnya dia berkata, "Mengapa kamu khawatir?" Ya, jangan kamu khawatir. Khawatir itu artinya pikiran kita Bapak Ibu sudah ditawan sedemikian rupa. Berarti kita menetapkan pikiran kita kepada apa yang menjadi kekhawatiran kita. Itulah yang menjadi pusat kita. Ya, kita terkadang justru khawatir kepada hal-hal yang belum terjadi. Gimana nasib anakku, gimana masa depannya, gimana. Kita nggak percaya bahwa Tuhan sayang sama anak-anak kita. Mereka ada karena Tuhan, bukan karena kita. Tugas kita adalah membawa mereka kepada kebenaran. Tugas kita adalah membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Dan kita harus mempercayakan bahwa anak-anak itu milik Tuhan, masa depannya. Jadi seharusnya kita percaya bahwa Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Masalah minuman, masalah banyak hal Bapak Ibu. Tuhan tahu betul. Karena itu ayat 33 diberikan prioritasnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu jalan untuk pemenuhan kita bukan kerja keras, sekedar kerja keras, mati-matian, banting tulang, semua dibantingin, anak dibantingin, istri dibantingin. Bukan itu. Jadi ini pernyataan yang serius, penting.
Tuhan memberikan jalan keluar bahwa untuk semua pergumulan, keruwetan, permasalahan hidup kita adalah kita belajar memprioritaskan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerajaan Allah itu jauh lebih penting dibandingkan dengan makanan, minuman, dan pakaian. Setiap kebutuhan pokok kita, jalan keluarnya untuk pemenuhan kita adalah cari kerajaan Allah. Saudara nggak perlu kejar-kejar hal-hal lahiriah itu. Jadi saudara, disinilah prioritas Tuhan adalah bahwa kita perlu menemukan, perlu memahami, masuk dalam kerajaan surga. Dan pernyataan Tuhan di sini ada sesuatu yang hebat tentang kerajaan Allah. Nah, karena itu kita akan terus belajar Bapak Ibu. Kita diperintahkan untuk mencari, mengejar, mempelajari, menyelidiki, memahami, mengetahui, dan mempertimbangkan. Ya, justru jalan keluar untuk masalah-masalah lahiriah kita, roh kita, mental kita adalah kita perlu mencari, mengejar. Jadi orang yang mencari harus apa? Harus mengetahui, punya keinginan, punya hasrat untuk apa yang dicarinya. Ya, mencari artinya kita memberi pengabdian, kita perlu ketekunan, tenggelamkan diri dengan apa yang kita cari. Jadi kerajaan Allah itu harus dikejar, dipelajari, dipahami, diketahui. Nah, ini penting sekali ya. Kiranya renungan ini menolong kita semua. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus campur tangan, Roh Kudus bekerja, terus perbesar kapasitas hidup kami, supaya kami hari-hari ini fokus kepada kerajaan-Mu, kepada rencana-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Berbagai kebutuhan umat-Mu, biar kami boleh sungguh-sungguh hari-hari ini untuk percaya, untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Dan kami punya iman bahwa Tuhan ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.